Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mata pelajaran SKI kelas 8 bab 1 tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Pada bab ini kita akan membahas 3 poin besar. Yang pertama tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang kedua adalah peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Yang ketiga adalah pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Terlebih dahulu kita harus pahami bahwa Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, dan sebagainya. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, nama pendirinya Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan atau disandarkan kepada nama belakangnya Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadhab Sunni menggantikan kesultanan Fatimiyah yang bermadhab Syiah. Dalam perkembangannya tercatat bahwa dinasti di Mesir yang paling berpengaruh dalam membangun kejayaan Islam salah satunya adalah Daulah Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengukir kejayaan Islam pada masanya. Jadi di antara dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Mesir, yang di antara yang paling menyumbang kejayaan Islam adalah dinasti Ayyubiyah. Untuk lebih jelasnya kita lihat bahwa di dalam sejarah peradaban Islam yang pernah berdiri di Mesir, tidak hanya dinasti Ayyubiyah saja, tapi ada Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini juga sudah mencapai puncak kejayaan, tapi pada akhirnya juga akan mundur atau runtuh juga. Keruntuhan itu karena penyebab utama adalah kelemahan bidang politik dan pemerintahan yang menyebabkan apa? Banyak daulah-daulah kecil di bawah Daulah Abbasiyah itu yang akhirnya itu melepaskan diri dikarenakan gara-gara dinasti Abbasiyah itu kurang kuat dalam hal bidang politik dan pemerintahan. Di antara daulah-daulah kecil yang melepaskan diri adalah Daulah Idrisiyah, Daulah Aghlabiyah, Daulah Tuluniyah, Iksadiyah, dan lain sebagainya. Kemudian di Mesir juga pernah ada berdiri Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah adalah salah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam yang ada. Daulah ini penamaannya itu diambil dari nama putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Pendiri dari Daulah Fatimiyah adalah Said bin Husain. Ini juga merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Lalu rentetannya, setelah Daulah Fatimiyah nanti akan muncul ya Daulah Ayyubiyah. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhir yang bernama Khalifah Al-Adid Billah mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena masa musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir seperti itu, Daulah Fatimiyah sedang kondisinya tidak baik. Seorang panglima bernama Asaduddin Sirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria
yang bernama Nuruddin Zangki untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Syawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Akhirnya Panglima Asaduddin Sirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar yang berkhianat tadi. Kemudian kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Sirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan saja. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Sirkuh. Saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki faham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Demikian pembahasan. Setelah ini kita sambung dengan penugasan. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.